Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menyelenggarakan simulasi pungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu 2024. Simulasi telah dilakukan 2 kali, yakni di Manado dan Bali. Selain untuk menyederhanakan surat suara pemilu 2024, simulasi ini juga digelar untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan pemilih dalam mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS. Kita akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan Komisioner KPU Ibu Evi Novida Ginting. Terima kasih Bu Evi telah bergabung bersama kami. Ini langsung dari Bali, berarti ya setelah melakukan simulasi nih ya Bu Evi ya. Nah, ini adalah evaluasi atau kita lihat simulasi kedua. Pertama di Manado, lalu yang kali ini adalah di Bali. Dari hasil evaluasi ini Bu, atau hasil evaluasi dari simulasi yang kali ini dilakukan di Bali, apa Bu catatan-catatannya? Ya, terima kasih Mbak Eliza ya. Pertama memang kita sudah lakukan simulasi yang di lapangan ini ya. Walaupun sebenarnya kami sudah melakukan simulasi juga di kantor dengan internal ya. Untuk beberapa jenis surat suara dengan metode pemberian suara yang berbeda. Nah, yang kemudian kami juga mengambil kesimpulan ya dari beberapa simulasi tersebut bahwa memilih dengan cara mencoblos masih menjadi pilihan dari para pemilih ya yang kita lakukan simulasinya, dan itu oleh karena itu dalam simulasi yang kita lakukan baik itu di Manado, di Sulawesi Utara dan juga yang di Bali ini pemberian suara itu tetap dengan cara mencoblos. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan ada 3 jenis surat suara. Yang pertama 1 lembar surat suara, di dalamnya sudah digabungkan 5 pemilihan gitu ya, Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Itu dalam satu surat suara. Nah, selanjutnya kita juga mempersiapkan 2 lembar surat suara yang di dalamnya digabungkan 4 jenis pemilunya, yaitu pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota itu dalam 1 lembar. Sedangkan untuk surat suara DPD kita pisahkan. Jadi ada 2 lembar ya. Nah, selanjutnya yang kita juga persiapkan untuk simulasi baik di Sulut dan di Bali itu 3 lembar surat suara. Yang terbagi antara 1 lembar itu adalah untuk Presiden dan DPR kita gabungkan, gitu ya. Kemudian DPD sendiri, ya 1 lembar surat suara berikutnya, dan kemudian yang surat suara yang berikutnya adalah DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam 1 lembar. Jadi 3 lembar surat suara. Jadi ketiga jenis surat suara yang tadi 1 lembar, 2 lembar, dan 3 lembar itu sudah kita lakukan simulasinya. Untuk di Sulut kita mensimulasikan yang 2 lembar dengan yang 3 lembar. Sedangkan di Bali kita simulasikan yang 1 lembar dengan yang 3 lembar. Nah, hasil dari simulasi yang kita lakukan di Sulut, kita sudah mulai mendapatkan gambaran ya berapa waktu yang dibutuhkan pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan 2 lembar surat suara, yaitu membutuhkan sampai maksimal 2,5 menit gitu ya, rata-rata ya, ini rata-ratanya ya, rata-rata 2,5 menit, kemudian di 2 lembar itu 1,59, jadi ada 2 menit ya. Untuk yang 3 lembar itu membutuhkan waktu 2 sampai 2,38 menit gitu ya. Jadi 2 lembar 2 menit, sedangkan yang 3 lembar membutuhkan waktu lebih banyak gitu ya, 2,38 menit gitu ya. Nah, ini penting sekali ya, selain kita lakukan penyederhanaan ini untuk memudahkan pemilih dalam memberikan hak pilihnya dan juga meringankan beban penyelenggara kita. Nah, selain juga kita melakukan penyederhanaan surat suara, kita juga melakukan penyederhanaan formulir untuk penghitungan suara. Nah, ini kenapa lah kemudian simulasi ini kita lakukan untuk pemungutan suaranya, pemberian suara, dan juga untuk penghitungan suara. Ini penting sekali, mengingat pemilu 2019 ya, dengan 5 jenis surat suara tersebut yang dihitung oleh KPPS itu menyebabkan banyak KPPS kita yang sakit dan malah meninggal ya. Nah, ini tentu menjadi evaluasi kita. Kita perlu melakukan satu langkah konkret ya, agar kemudian apa yang menjadi fakta yang kita temukan pada pemilu 2019 ini tidak terulang kembali pada pemilu 2024 nantinya. Baik. Nah, sekaligus juga kita untuk mengurangi jumlah suara tidak sah yang cukup tinggi pada pemilu 2019.
Baik, Bu Evi, tapi kalau kita melihat hasil evaluasi ini atau kita juga mengaca di pemilu 2019 lalu, di mana tantangan yang kita hadapi pada saat itu adalah begitu banyaknya dan juga begitu besarnya kertas ini akhirnya membuat juga waktu lama, yaitu sekitar di 2019 adalah 5 menit untuk satu pemilih. Nah, ini juga akan menjadi tantangan tentunya dalam pemilu kali ini, Bu, dengan banyaknya calon-calon ini. Nah, ini bagaimana mengantisipasi terkait dengan tantangan yang ini, Bu? Ya, melalui simulasi inilah kita berharap ya selain bisa mengurangi jumlah kebutuhan kita terhadap logistik surat suara yang tadinya 5 lembar menjadi misalnya 3 lembar atau 2 lembar, ini tentu ada efisiensi gitu ya. Dan kemudian dengan kita mengurangi jumlah surat suara, tentu juga kita akan berimplikasi terhadap kebutuhan kita terhadap kotak suara. Jadi kotak suaranya juga tidak perlu sampai 5 ya seperti 2019. Nah, ini juga efisiensi. Dan termasuk juga dengan kecepatan yang kita dapatkan dari pemilih menggunakan hak pilih ya, karena surat suaranya tidak 5 lembar, itu kemudian juga bisa semakin mengurangi ya, kalau dia waktunya singkat, tentu kita bisa menambah pemilih di dalam TPS yang tadinya maksimal 500, terus kemudian karena ada 5 jenis surat suara di pemilu 2019, akhirnya kita mengurangi jumlah maksimal pemilih di TPS jadi 300. Nah, kalau misalnya ini bisa kita terapkan ya, kemudian kita mempersiapkan surat suara yang tidak sebanyak 5 lembar tersebut, kemudian ini juga bisa mempersingkat waktu. Nah, kalau dia mempersingkat waktu, ini bisa berimplikasi kepada jumlah pemilih yang bisa kita tambah di setiap TPS. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kemudian kebutuhan TPS kita juga bisa berkurang. Ya, untuk pemilu 2019 ini kan 800.000 gitu ya. Nah, ini tentu perlu kita kaji sehingga nanti kemudian KPU itu dalam menyelenggarakan pemilu 2024 kita bisa melakukan efisiensi dan efektivitas. Bukan hanya kepada pemilih tetapi juga kepada peserta dan penyelenggara. Sehingga mudah untuk dipilih. Baik. Nah, Ibu, ini kalau kita juga lihat bahwa tantangan di 2024 ini juga mungkin terkait dengan kondisi. Kondisi yaitu adalah kita mungkin masih di masa pandemi. Seperti itu atau menuju pemilu 2024. Ini kan juga bagaimana nanti pelaksanaan pemilu di tengah pandemi? Apa antisipasinya? Mungkin karena yang tadinya sudah direncanakan 5 atau 3, tapi karena memang harus jaga jarak jadi dikurangin lagi atau seperti apa tentunya? Ya, tentu kita pertama menerapkan prokes gitu ya, protokol kesehatan ya. Kemudian apa yang kita praktekkan di dalam pemilihan kepala daerah yang lalu ya, di mana kita sudah membagi waktu bagi pemilih untuk datang ke TPS dalam rangka untuk menghindari ya terjadinya kerumunan. Nah, ini tentu bisa kita praktekkan kembali ya pada saat pemilu 2024 yang tentu kita berharap tidak ada pandemi lagi ya, bisa selesai ya. Tetapi kalaupun terjadi masih ada, atau untuk menjaga-jaga ya supaya kita terus bisa sehat gitu ya, itu bisa kita praktekkan. Nah, ini tentu menjadi satu langkah kita untuk menghindari terjadinya kerumunan gitu ya. Jadi ada pembagian waktu untuk pemilih datang ke TPS. Belum kemudian juga mempersiapkan TPS-nya yang tentu ketat protokol kesehatan sebagaimana pemilihan kepala daerah tahun 2020 nantinya. Memang ya menambah jumlah pemilih di dalam TPS ini bisa mengakibatkan tentu semakin banyak ya pemilih yang harus di manage ya untuk hadir ke TPS ya, mengatur waktunya itu. Tetapi saya yakin ya dengan waktu dari jam 7 sampai jam 13 ini masih bisa terkelola sepanjang kita sudah meyakini ya simulasi ini juga kita dapati hasil evaluasinya itu sudah bisa menentukan ya berapa lama waktu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Baik. Terakhir Bu Evi, ini kalau kita tahu bahwa ada 2 usulan terkait dengan jadwal pemilu 2024, di mana KPU mengusulkan 21 Februari, sementara pemerintah mengusulkan 5 Mei. Sudah adakah Bu terkait dengan jadwal pemilu ini baik KPU, DPR, dan pemerintah menyepakatinya? Ya, tentu kami
banyak mendengar, banyak meminta pendapat dan juga melakukan diskusi ya dan sharing gitu ya untuk mempersiapkan tahapan pemilu 2024. Nah, hasilnya ya kami sudah menyurati DPR ya untuk melakukan konsultasi, membahas draft peraturan KPU kita tentang tahapan jadwal dan program. Dan mudah-mudahan dalam konsultasi kita kemudian kita bisa kemudian KPU sudah bisa menetapkan ya dan juga melakukan harmonisasi ya untuk tahap berikutnya dalam rangka kita mensahkan draft peraturan KPU tentang tahapan jadwal dan program. Nah, kami tentu berterima kasih ya, banyak masukan yang sudah diberikan, diskusinya juga kita sudah lakukan dengan berbagai pihak ya. Nah, ini tentu membuat kita semakin hati-hati dalam mensimulasikan, menyusun tahapan dan kemudian juga mendengarkan berbagai pihak ya, sehingga mudah-mudahan peraturan KPU tentang tahapan yang kita siapkan ini bisa diterima dengan baik dan juga kemudian KPU bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut lah ya untuk mempersiapkan peraturan KPU, verifikasi partai politik dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita karena tahun 2022 sudah di depan mata dan ini tentu sudah akan ada tahapan yang akan kita mulai untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan semua kita bisa menerima apa yang sudah kita usulkan. Baik, gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Evi tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time dan sukses terus ini untuk KPU dan juga simulasinya hingga akhirnya mendapatkan kesepakatan dan jadwal pemilu 2024 kali ini. Pemirsa, demikian dialog kita bersama dengan Evi Novida Ginting, Komisioner KPU.